that girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuka Priyanti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan salah satu mata pelajaran Administrasi Perkantoran SMK kelas 10 dengan materi yaitu dokumen dan dokumentasi. Tonton terus ya semuanya. Selanjutnya, materi pokok yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu pengertian dari dokumen dan dokumentasi, yang kedua sumber dokumen dan dokumentasi, yang ketiga jenis dan perbedaan dokumen dan dokumentasi, yang keempat ruang lingkup dokumentasi, dan yang terakhir yaitu tujuan dokumentasi. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pengertian dari dokumen dan dokumentasi. Yang pertama, dimulai dari pengertian dokumen. Apa itu dokumen? Nah, menurut bahasa Inggris, dokumen yaitu suatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan. Sedangkan pengertian dokumen menurut KBBI yaitu suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan seperti akte kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Selanjutnya, pengertian dari dokumentasi. Dalam bahasa Inggris, dokumentasi disebut documentation, dalam bahasa Belanda disebut dokumentati, dalam bahasa Latin yaitu dokumentum, yang berarti kumpulan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut. Nah, berarti dapat kita simpulkan ya kalau dokumentasi itu merupakan kegiatan dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dapat disebarluaskan kepada orang-orang yang memerlukan informasi yang berkaitan. Selanjutnya ada sumber dokumentasi. Nah, yang pertama ini ada buku-buku, yaitu buku pelajaran elementer yang perlu dipergunakan. Ini dapat memberikan petunjuk atau arahan dalam penyelidikan atau penelitian yang akan diselenggarakan. Nah, jadi hal ini itu penting untuk melihat sistematikanya. Nah, yang kedua ada buku petunjuk telepon, yang berarti buku ini merupakan sumber informasi untuk mencari alamat-alamat kantor atau instansi lain. Jadi ini untuk mencari informasi gitu. Nah, yang ketiga itu ada surat kabar. Biasanya surat kabar itu memuat penemuan-penemuan baru, sehingga dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam dokumentasi. Nah, oleh sebab itu perlu dibuatkan clipping. Penemuan-penemuan baru tersebut diperlukan sebagai pelengkap dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi atau diperlukan dalam segi perencanaan. Dan yang terakhir ada disertasi. Dalam disertasi banyak terdapat hal-hal yang baru memberikan angka, grafik karena telah diadakan penelitian dalam ilmu pengetahuan yang terbatasnya yang sifatnya orisinal. Jadi dalam disertasi itu juga memuat informasi-informasi yang dapat dilihat dari menggunakan angka atau grafik. Nah, selanjutnya ada jenis dan perbedaan dari dokumen dan dokumentasi. Yang pertama, jenis dokumentasi berdasarkan kegiatannya. Yang dimaksud ini berarti dokumen diolah berdasarkan kepentingan atau kegiatan seseorang untuk memperoleh informasi tertentu. Jenis dokumentasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dokumen pribadi yaitu menyangkut kepentingan perorangan. Nah, contohnya akte kelahiran, ijazah, dan SIM. Yang kedua, dokumen niaga yaitu berkaitan dengan perniagaan atau transaksi jual beli. Contohnya cek, nota, kwitansi, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu dokumen pemerintah atau dokumen yang berkaitan dengan kepemerintahan dan berisi tentang informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan. Contohnya undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan presiden. Ini ada jenis dokumentasi berdasarkan bentuk fisik. Nah, yang pertama ada dokumen literer, yaitu dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, atau direkam. Contohnya buku, majalah, dan film. Yang kedua ada dokumen korporil, yaitu dokumen yang berupa benda sejarah. Contohnya
patung fosil arca. Nah, ini berkaitan dengan sendi-sendi gitu. Nah, yang ketiga ini ada dokumen privat. Dokumen privat ini berkaitan dengan surat atau arsip, contohnya surat niaga, surat dinas, dan laporan. Selanjutnya ada dokumentasi berdasarkan fungsinya. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada dokumen dinamis dan dokumen statis. Nah, yang pertama ada dokumen dinamis, yaitu dokumen yang dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian kantor. Dokumen dinamis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada dinamis aktif, yaitu dokumen yang dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelenggaraan kantor. Contohnya ini yaitu berkas-berkas yang digunakan oleh pegawai yang masih berstatus bekerja, atau contoh lainnya itu korespondensi dari sebuah organisasi pada pihak luar maupun pihak internal. Yang kedua ada dinamis semi-aktif, yaitu dokumen yang penggunaannya sudah menurun, misalnya seperti ijazah TK, dan misalnya slip gaji yang sudah terlewat. Nah, yang ketiga ada dinamis aktif, yaitu dokumen yang sudah sangat jarang digunakan, misalnya berkas-berkas atau dokumen-dokumen mengenai karyawan yang telah lama pensiun atau telah lama keluar dari perusahaan. Terus ada misalnya slip gaji yang sudah terlewat di tahun lalu. Selain dokumen dinamis, ada juga dokumen statis, yaitu dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam pekerjaan kantor. Contohnya ini seperti surat lamaran. Kenapa surat lamaran disebut dokumen statis? Karena ketika seseorang yang telah melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, maka surat lamaran pekerjaannya itu hanya dijadikan sebagai arsip di perusahaan tersebut. Jadi surat lamarannya itu sudah tidak dipergunakan lagi, hanya dijadikan arsip di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada dokumen tekstual, yaitu dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis, contohnya majalah, buku, katalog, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada dokumen non-tekstual, yaitu segala dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar, contohnya peta, grafik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis dokumentasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada dokumen fisik, yaitu dokumen yang berhubungan dengan materi, ukuran, berat, tata letak, dan lain-lain. Contohnya majalah, buku, katalog, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada dokumen intelektual, yaitu dokumen yang dibuat berdasarkan tujuan, isi, sumber, metode penyebaran, keaslian dokumen, dan lain-lain. Contohnya peta, grafik, dan lain sebagainya. Jadi, dokumen intelektual ini juga dibuat berdasarkan sumber referensi yang terpercaya untuk menentukan kebenaran dari tujuan dan isi yang akan dibuat dari dokumen tersebut. Selanjutnya ada jenis dokumentasi berdasarkan dokumentasi. Yang pertama ada dokumen primer, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian. Nah, contohnya itu ada paten penelitian, disertasi, dan laporan. Yang kedua ada dokumen tersier, yaitu dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur primer, biasanya disebut bibliografi. Nah, yang ketiga ada dokumen tersier, yaitu dokumen yang menyajikan informasi tentang literatur sekunder, contohnya buku, teks panduan literatur. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dokumen dan dokumentasi. Nah, yang pertama yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dokumen yaitu difokuskan pada benda atau informasinya dari dokumen tersebut, sementara dokumentasi yaitu difokuskan pada kegiatan pengelolaan dari dokumen tersebut. Nah, yang kedua, dokumen itu bukan merupakan unit kerja, sementara dokumentasi yaitu merupakan unit kerja karena di situ ada orang-orang yang mengelola dokumen tersebut. Yang ketiga, dokumen bersifat pasif, sementara dokumentasi bersifat aktif. Nah, yang keempat, dokumen itu digunakan sebagai alat bukti, sedangkan dokumentasi itu digunakan untuk mengolah atau menyiapkan dokumen baru. Nah, yang kelima, dokumen ini menunjang penelitian, sementara dokumentasi yaitu menyiapkan keterangan untuk penelitian. Jadi dokumentasi ini bisa dijadikan sebagai sumber atau bahan untuk penelitian.
Materi selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dokumentasi. Apa sih ruang lingkup itu? Dalam artian luas, ruang lingkup itu memiliki arti batasan. Nah, dalam materi ini berarti akan dibahas mengenai batasan dokumentasi. Nah, ini terbagi menjadi 3, yaitu ada dokumen literer, yaitu kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, atau bahan pustaka lainnya yang disusun menurut sistem tertentu. Nah, yang kedua ada dokumen privat, yaitu kegiatan mengumpulkan warkat atau arsip, surat menyurat yang berguna dan disimpan menurut suatu sistem. Nah, gunanya disimpan menurut suatu sistem ini agar ketika nanti diperlukan atau dibutuhkan kembali ini mudah untuk dicari. Yang ketiga ada dokumen korporil, yaitu kegiatan mencari mengumpulkan tulisan kuno, fosil, arca yang disusun berdasarkan sistem tertentu. Nah, sama seperti tadi, disusun berdasarkan sistem tertentu agar ketika dibutuhkan itu mudah ditemukan kembali. Selanjutnya ada materi mengenai kegiatan dokumentasi. Nah, apa sih kegiatan dokumentasi itu? Kegiatan dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan, menyusun atau mengolah, memproduksi, menyajikan, dan menyimpan. Hal tersebut dijabarkan dalam uraian berikut nih. Nah, yang pertama ini ada mencari dan mengumpulkan dokumen. Ini ditujukan dengan maksud untuk mengusahakan memperoleh dokumen yang akan membantu kegiatan, baik dokumen literer maupun dokumen korporeal. Nah, cara mengumpulkan dokumen ini yaitu dengan cara membeli dokumen, menukar, atau berlangganan dengan instansi lain. Nah, yang kedua itu ada menyusun dan mengolah dokumen yang ada. Terus yang ketiga itu ada memproduksi dokumen. Nah, hasil dokumentasi dari pengolahan suatu dokumen diumpamakan koleksi perpustakaan nih, yang buku-bukunya ditulis dengan bahasa asing yang telah diterjemahkan, sehingga buku tersebut banyak dipergunakan. Maka, dengan memproduksi kembali, buku tersebut dapat berguna untuk sumber keterangan informasi. Nah, yang keempat, menyajikan dokumen. Maksudnya yaitu bagian dokumentasi harus siap menyajikan informasi yang tepat untuk menanggapi dan melayani publik yang bertanya atau meminta suatu informasi. Nah, yang terakhir ini yaitu penyimpanan dokumen. Penyimpanan file dokumen ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama penyimpanan fisik atau wujud dokumen, dan yang kedua penyimpanan isi atau informasi dokumen. Selain itu, sistem penyimpanan dokumen juga dapat memakai sistem abjad, perihal, nomor, tanggal, dan sistem wilayah. Nah, materi selanjutnya yaitu ada peranan dan tujuan dari dokumentasi. Yang pertama kita bahas mengenai peranan dokumentasi. Peranan dokumentasi yang pertama yaitu sebagai bahan dasar pengambilan keputusan. Jadi dokumentasi itu kan menyimpan alat bukti dan data-data tentang suatu keterangan dokumen. Oleh sebab itu dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai bahan bukti atau bahan-bahan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai bahan penelitian. Nah, dokumentasi ini juga memberikan bantuan informasi tentang isi dokumen kepada orang yang memerlukannya. Nah, dengan adanya dokumen yang benar, maka seseorang dapat menyusun, mengolah, serta menyimpan informasi dengan teratur. Jadi dokumentasi juga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian karena ia mengandung informasi yang benar. Yang ketiga ada peranan dokumentasi bagi perkantoran. Yang pertama, memberikan pelayanan dalam bidang dokumentasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dokumentasi merupakan suatu pekerjaan, yakni memberikan pelayanan di bidang dokumen. Dengan adanya pelayanan yang baik dan benar, maka akan membantu pihak yang memerlukan dokumentasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, yang kedua, mengembangkan sistem pengolahan dokumen, yaitu dapat memberikan kemudahan dalam melayani berbagai pihak yang membutuhkan keterangan. Dengan adanya sumber dokumen, maka seseorang atau sekelompok orang akan dapat menyampaikan informasi yang benar. Nah, hasil pengolahan dokumentasi tersebut dapat mengembangkan sistem pengolahan dokumen yang lebih baik, lebih matang, serta merupakan perwujudan informasi yang objektif dan terpercaya. Dan yang terakhir yaitu menerbitkan suatu jurnal publikasi dokumentasi. Nah, dokumentasi yang berisikan hasil pengumpulan data,
penyusunan data, serta penyelidikan dan penelitian yang benar-benar terjadi akan membantu seseorang atau petugas untuk menyelesaikan suatu karya yang sedang atau akan diterbitkan sebagai suatu sarana komunikasi, misalnya dalam bentuk jurnal publikasi. Jadi, dari semua peranan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan dokumentasi adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan, serta bukti untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pesan untuk anak SMK dimanapun kalian berada dapat dianalogikan seperti misalnya mendaki ke puncak gunung, kalian harus memiliki persiapan dan bekal yang harus dibawa. Jika tidak memiliki bekal atau persiapan, kita akan jatuh dari atas. Hal ini dikarenakan akan banyak halangan yang menghadang di depan seperti binatang buas, bukit terjal, ataupun cuaca yang tidak bersahabat. Sekali saja kita berbuat kesalahan, maka akibatnya akan sangat fatal. Begitu pula dengan mencapai kesuksesan. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita maju. Persiapan tersebut diantara lain seperti mental, ilmu, dan doa. Tanpa persiapan itu semua, kesuksesan akan susah diraih. Oleh karena itu, menggapai kesuksesan sama seperti menggapai puncak gunung karena perlu mempersiapkan bekal untuk semua halangan yang menghadang di depan. Seperti dalam peribahasa Cina, yaitu sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Semangat terus ya, jangan mudah menyerah. Selesai sudah materi pokok mengenai dokumen dan dokumentasi. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.